pertama kepinginnya kayaknya keren juga jadi pilot gitu kan. Terus berubah lagi, anggalah hanya jadi dokter gitu. Terakhir semakin tumbuh dewasa, akhirnya memilih kayaknya yang penting bekerja bermanfaat buat masyarakat. Ya, dan alhamdulillah ternyata diarahkannya ke jadi PNS, walaupun sebelumnya sudah bekerja di swasta. Gitu. Nah, jadi gini, ini yang perlu ya adik-adik ketahui, bahwa semua proses yang kita lalui waktu kecil sebenarnya itu menempa kita, apalagi tugas-tugas keorganisasian. Jadi saran Bapak itu bahwa karena juga sudah ditetapkan setiap manusia itu seorang pemimpin, maka kalian harus gali gaya, sifat, karakter pemimpin yang baik seperti apa. Karena ke depan kita nggak tahu akan menjadi apa, itu hal yang gaib. Tapi kita boleh menentukan saat ini ingin menjadi pilihan apa. Nanti akan ada sebuah alur, akan ada semacam waktu yang mengarahkan kita kemana. Dulu Bapak contohnya tidak pernah terfikir akan jadi bupati. Tapi Bapak sadar diingatkan bahwa kamu adalah seorang pemimpin. Apapun, paling tidak pemimpin keluarga. Maka harus menggali, mencari ilmu pengetahuan yang banyak, kemudian sifat karakter pemimpin yang baik seperti apa, itu harus digali. Kenapa sampai jadi bupati? Nah, ini proses. Ya, proses kita tidak tahu. PNS itu ada jenjang karir namanya. Ya. Pertama pasti lalui staf. Dari staf, terus kita masuk ke eselon 4, eselon 3, dan seterusnya. Eselon itu apa, Pak? Kaitan dengan tadi, eselon itu jenjang karir kalau dalam posisi PNS. Ya. Jenjang karir itu sama seperti sekolah. Kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Itu namanya jenjang. Tahapan itu yang harus dilalui dengan baik. Jadi Bapak berpesan bahwa kalian semuanya, termasuk Bapak, harusnya bisa menikmati dan sungguh-sungguh menjalani prosesnya tiap tahapan. Ya. Sehingga nanti pada tahapan tertentu kita baru sadar. Kadang kita tidak pernah sadar, kok tahu-tahunya saya ada di sini. Ya, gitu ya. Ternyata saya berada di sini itu ada sebuah tahapan, ada sebuah proses yang sudah dilalui panjang sekali. Kayaknya belum panjang sekali. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Ya, Bapak dari PNS terus 15, hampir 20 tahun kerja lah, masa kerja 15 tahun ke atas ya. Bapak ditetapkan menjadi pertama sekali tahun Januari 2015 waktu bupati. Pertanyaannya sederhana. Waktu ditanya wawancara, Bapak mau di mana? Saya bilang saya mau di Pulau Seribu. Kenapa Pulau Seribu? Karena saya suka diving. Jadi paling enak bekerja itu berdasarkan hobi. Sampaikan kaitan dengan pertanyaan kedua, kenapa jadi bupati? Saya hobi laut, saya suka laut, saya suka diving. Ya. Jadi sukanya ya hobi saya tersalur dengan maksimal. Saya temannya ikan. Gitu. Saya temannya ikan, ya. Jadi bisa bahasa ikan. Jadi saya menikmati sekali gitu. Jadi walaupun ombak tinggi, hujan, saya nggak ngerasa takut. Karena buat saya itu adalah kekayaan dan anugerah alam yang harus Bapak jalani gitu. Tetapi tentu ada dukanya. Dukanya yang pasti tidak bisa setiap hari ketemu anak dan keluarga. Ya kan, karena Bapak harus stay di sana. Bapak di darat, Bapak di pulau. Kemudian yang kedua, di sana juga belum ada mall, belum juga ada bioskop, movie 21, XX1 nggak ada gitu ya. Nah, di situ juga kadang-kadang membuat Bapak rindu. Kadang sekali balik, walaupun sekedar jalan ke mall hanya beli permen, beli buah gitu kan. Itu sebuah kerinduan. Tapi selebihnya Bapak menikmati semuanya adalah sebuah anugerah, sebuah tugas, amanah yang harus Bapak lakukan. Dan namanya berpikir bagaimana caranya membuat masyarakat Pulau Seribu, khususnya anak-anak sekolah ya, yang dari SD, SMP, SMA, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpendidikan. Jadi saat ini sekarang Pulau Seribu itu pertama kurang dikenal, ya, kurang dikenal oleh warga Jakarta maupun warga Indonesia khususnya. Contohnya misalkan Bapak ini punya program anak sekolah semuanya harus bisa pernah berkunjung ke Pulau Seribu. Bapak sekarang sedang ingin bikin film tentang Pulau Seribu. Itu yang harus ditonton wajib oleh anak-anak sekolah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Karena Pulau Seribu itu adalah bagian dari wilayah Jakarta dan Pulau Seribu adalah pintu gerbangnya ibu kota.
Siapa yang tahu Pulau Seribu ada berapa pulau? Pulau Seribu ada 110 pulau. Bayangkan banyaknya. Luasnya Pulau Seribu itu 11 kali luas daratan Jakarta. Jadi lebih luas Pulau Seribu. Orang tidak tahu. Ya, ibu kota yang punya darat dan laut Jakarta. Di Pulau Seribu itu banyak berbagai macam jenis ikan hias, ya, lumba-lumba juga ada, penyu dan lain sebagainya. Ken dan terumbu karangnya ini tidak banyak tahu, ini yang perlu diangkat. Itu yang menjadi kekurangan adalah untuk memajukan pariwisata di Pulau Seribu, masalah transportasi, ya, masalah dermaga, masalah kapal, masalah kamar mandi, toilet dan lain sebagainya, itu yang terus dibenahi. Nah, Bapak ingin suatu saat bahwa Pulau Seribu itu tidak kalah indah loh dengan pulau-pulau yang lain. Ya, kalau perlu Bali bagus, Bunaken bagus, Raja Ampat bagus, Pulau Seribu juga keren kok. Gitu ya. Menjadi pilihan alternatif buat warga Jakarta khususnya atau Indonesia umumnya, bahwa ada satu lagi ya, Kepulauan Seribu menjadi tempat destinasi wisata yang patut dan layak untuk dikunjungi oleh semua warganya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Apa program Bapak supaya agar Kabupaten Kepulauan Seribu makin maju dan makin berkembang pesat? Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya program ini saya selalu sampaikan, pertama kepada semua anak sekolah, anak-anak di Pulau Seribu, mulai yang dari Pulau Untung Jawa sampai Pulau Sebira yang paling terjauh, itu terus kita kenalkan, kita edukasi bahwa masyarakatnya harus menjadi masyarakat yang tourism. Artinya harus pandai senyum, harus ramah gitu kan. Kenapa? Supaya wisatawan yang datang nyaman di Pulau Seribu dan akan balik lagi. Kemudian Bapak sadar benar bahwa Kepulauan Seribu ini sekarang sudah menjadi perhatian baik dari masyarakat, pemerintah dan seluruhnya, sehingga banyak program yang harus dikejar untuk membenahi Pulau Seribu. Ini butuh kekompakan, sinergi dari semua pihak, termasuk anak-anak sekolah, universitas dan sebagainya. Bapak ingatkan peran anak-anak sekolah di Pulau Seribu sangat jadi penting. Mereka tadi harus mulai mengenal dan biasakan bisa memberikan informasi tentang Pulau Seribu. Ya, kalau ada tamu menanyakan, kasih tahu di Pulau Pramuka ada tempat penyu, ada mangrove dan lain sebagainya. Begitu juga orang tua harus mulai memberikan informasi tentang keindahan tentang pulau, ya, termasuk makanan. Kalau ibu-ibu kulinernya, apa sih makanan khas di Pulau Seribu? Ada yang namanya celorot, ya, ada yang namanya sukun, macam-macam. Celorotnya kayak apa? Kan nggak tahu kan, makanya nanti kalian harus datang ke Pulau Seribu. Ya, belum pernah Pulau Seribu pasti. Belum. Saya udah. Sudah. Oh, sudah. 2 kali. Sudah 2 kali. Sekali. Belum pernah. Bagus kan? Nah, jadi Pulau Seribu dari yang ada saat ini paling 30% warga Jakarta yang sudah pernah Pulau Seribu. Kalaupun sudah pernah itu 15 tahun yang lalu. Udah lama sekali. Nah, ini yang kita harapkan bahwa Pulau Seribu makin baik. Upaya yang diperbaikinya adalah tadi harus ada program pembangunan, sinergi antara daerah dan pusat, kemudian mengajak berbagai seluruh komponen baik dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas dokter, blogger dan lain sebagainya untuk bersama-sama memajukan Pulau Seribu, karena Pulau Seribu itu milik kita bersama.